Itu termasuk marino yang sudah bagus karena itu nanti kalau semenjak dewasa ataupun remaja ini bulunya itu makin lama itu makin nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali dengan channel Ingon Desa. Senang sekali pada kesempatan hari ini di hari yang ke-12 puasa Ramadan, saya berkesempatan untuk main ke kandang sang ahli domba ini teman-teman ya, yaitu Pak Abdul Kholikin yang berada di Kacepit ini ya, Kacepit Kecamatan Wanayasa. Nama kandangnya adalah Sekar Wijaya Farm ini teman-teman. Nah, beberapa kali saya sudah mereview dombanya Pak Kholikin, terutama ketika beliau membawa dombanya ke Pasar Batur. Di sana sering saya reviewkan untuk teman-teman saya. Bahkan dari Pak Kholikin kita mendapatkan penjelasan tentang berbagai jenis domba ya di Pasar Batur. Baik itu domba Batur, Merino, ataupun domba jenis lainnya seperti Dombos dan juga Texel. Oke teman-teman, langsung saja kita akan menuju ke dalam kandang ya. Dan ini sekitar kandang Pak Kholikin ternyata ada kolam juga, serta ada ini lahan yang mungkin ini digunakan untuk umbaran. Nah, letak kandangnya ini di sini nih teman-teman, di atas kolam ikan. Oke, ini ada nomor WA yang tercantum di dalam papan nama ataupun banner, yaitu di 081252003362 dan satunya lagi 083892435379. Itu nanti nomor yang bisa dihubungi apabila teman-teman mau menghendaki mengambil ataupun membeli domba dari Pak Abdul Kholikin. Baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke dalam kandang. Yuk kita lihat seperti apa isi dari kandangnya Pak Kholikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kholikin, bagaimana kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Waktu Agak sekarang lama nggak jumpa ya Pak ya? Iya, ini lagi sibuk di rumah. Oh, sibuk di rumah. Oke, ini kita lihat dulu teman-teman. Ini isi kandang dari Pak Kholikin. Ini saat ini ada apa saja Pak ini Pak? Kalau sekarang itu adanya itu Texel sama Dolper, terus ada Marino itu satu. Oh, Marino cuma satu. Itu Dolpernya itu ada 2 ekor, yang itu betina, yang sono itu. Dolper yang mana Pak? Yang kepala hitam? Kepala hitam itu oh satu iya, ekor, ini kepala betina. hitam. Dolper betina, kemudian ada yang solvas itu yang lagi bunting. Iya. Ini ada 2 sisi kandang teman-teman ya. Iya, Nah, isinya yang ini, kemudian ini ada juga di sebelahnya lagi. Kalau ini yang di sebelah apa saja Pak ini? Kalau yang ini yang di sebelah itu isinya itu ini ada Domas, pejantan Domas. Ini kan seperti Marino, ini jenisnya itu bukan Marino tapi ini jenisnya domba Domas. Oh, ini Domas. Nah, terus yang itu lokal, ada lokal Cerme, terus ada yang lokal Jumbo 1 ekor. Kalau yang hitam itu di samping Kalau itu yang Dolper. hitam itu yang kalau sebetulnya itu domba itu namanya itu Swebles, tapi yang ya. Jadi domba yang dari Selandia ya. Oh, Selandia. Selandia jadi, Baru. Iya. Tapi karena berhubung di sini itu terkenalnya itu Dolper, itu dia dibilang Dolper. Karena oh, gitu. begitu. Oke. Soalnya ini kan bulunya itu kalau yang Dolper itu kan hampir merata, itu kan bulunya itu seperti domba sopok. Oh, iya. Gimana itu Pak ciri-cirinya? Ini ciri-cirinya itu kan bagian kepalanya itu kayak gini, yang domba yang dari yang tadi saya bilang dari Selandia. Bulunya itu kriwil, terus bagian kepala itu ada putih, terus bagian belakang itu putih, bagian ekor terus bagian kaki itu ada putihnya. Ini domba yang dari Selandia itu. Yang di sini dibilang Dolper gitu kalau ya. dibilang itu Dolper karena terkenalnya itu dombanya itu di sini yang baru terkenal itu Dolper. Kalau yang kelas-kelas ini jarang muncul soalnya itu. Ini pejantan ya Pak? Ya, ini pejantan. Kalau Dolper itu memang kebanyakan ada hitamnya gitu ya Pak? Nah, kalau yang Dolper itu yang seperti betina itu yang betina itu berarti Dolper yang istilahnya itu full blood yang ini. Full blood. Nah, full blood itu Dolper ini. Jadi bagian bulu itu hampir seperti keriting, seperti domba Texel ataupun domba Marino. Cuman perbedaan
bagian kepala itu ada hitamnya kayak gitu, terus bulunya itu kriwil. Iya. Oke. Ya. Penjelasan tentang Dolper itu domba dari New Zealand Selandia Baru. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Kholikin. Terus yang ini Solvas yang bercak yang coklat ini, yang trotol ini. Yang trotol ini yang lagi bunting. Ini betina juga, Pak? Itu betina. Oh, ini bunting yang keberapa ini, Pak? Ini baru pertama kali. Dere ini ya, Pak ya? Dere ya. Itu dere baru kali pertama ini ya. Pertama. Oke, ini yang sulfok ya, Pak? Ya, bukan, itu yang Solvas. Oh, Solvas. Ini Solvas yang... Oh, ada Solvas, ada sulfok, Pak? Nah, ada Solvok, ada Solvas, terus ada Solvak yang bercak hitam. Oh. Kalau yang ini kan berarti Solvas yang bercak coklat. Bedanya apa, Pak? Bedanya itu antara pertumbuhan besar, itu kalau yang coklat kayak begini, itu pertumbuhannya itu besarnya itu tidak terlalu. Oh, berarti bagus yang bercak hitam. Oh iya. Karena yang hitam itu kan kulitnya tebal, terus telinga tebal. Oh, gitu. Kalau yang ini kan telinganya itu udah agak kecil, panjang. Itu yang Solvas yang bercak coklat. Yang ini yang perkembangannya nanti biasa saja. Enggak kalau seperti yang bercak hitam. Itu lebih cepat gitu ya, Pak ya. Terus itu. Yang ini Marino. Nah, ini yang Marino betina juga. Ini betina. Ini yang Marino. Oh, ini Marino itu yang betina. Marino betina itu. Ini. Ini bisa dibilang full bulu enggak, Pak? Ya, ini termasuknya itu sudah full bulu. Itu termasuk Marino yang sudah bagus karena itu nanti kalau semenjak dewasa ataupun remaja ini bulunya itu makin lama itu makin nambah. Bagian telinga itu tidak rontok. Ada yang sepertinya Marino seperti kayak gini tapi istilahnya itu nanti kalau remaja ataupun udah agak dewasa misalkan melahirkan satu kali itu bulu yang bagian telinga di sini itu enggak tumbuh, malah justru rontok. Terus kelihatannya itu jadinya itu telinganya itu tipis ya. Nah, kalau yang ini insya Allah itu enggak akan rontok ini walaupun berapa, Pak? Ini umurnya itu baru 4,5 bulan ya, hampir 5 bulan. Yang ini baru hampir 5 bulan. Terus yang lain ini apa, Pak? Ini yang kalau yang ini lokal. Nah, ini beli dari petani, bilangnya itu katanya itu teksel yang lagi bunting, kawinannya itu dengan Marino Super katanya itu dari saya. Setelah kayak gitu dirawat 2 bulan, melahirkan, akhirnya itu melahirkannya itu anakannya itu lokal. Nah, ini akhirnya itu orang petaninya itu dijual akhirnya kan gitu. Jadi merasa kecewa katanya ini domba teksel, padahal ya ini sebetulnya itu lokal Cerme kalau saya bilang. Yang ini indukannya. Kalau yang ini indukannya ini lokal Cerme. Itu berasal dari Ciremai atau gimana, Pak? Cerme itu karena kalau domba itu yang paling kecil istilahnya itu lokal yang paling kecil. Jadi istilahnya itu antar pertumbuhannya itu kesulitan dan yang kedua itu paling gemuk bisa, tapi kalau besar itu nggak bisa. Iya. Nah, terus kalau dari wajah pun kelihatan ya, Pak, antara yang lokal dengan yang lainnya ya. Kalau yang ini cross pejantan. Nah, kalau yang ini sudah cross. Pejantannya apa, Pak? Ini pejantannya itu ini domba cross. Jadi istilahnya itu bibitnya itu teksel, terus pejantannya itu Marino. Tapi lebih kuat gennya yang betina. Nah, jadi keluarnya itu cross teksel. Nah, jadi enggak cross Marino itu enggak. Kalau ini cross teksel. Jadi antar perbedaan kayak gitu. Iya. Terus kalau yang itu, Pak, yang agak seperti Marino itu kalau yang ini jenisnya itu domba domas ya. Domas. Nah, ini domas. Kalau yang bagian domba domas itu perlu kita amati itu bagian kepala itu kecil kayak gini. Nah, ini bagian kepala itu kecil, terus bagian perut itu buncit. Bagian perut ini buncit. Bulat ya. Bulat. Terus
bagian kaki pun masih berbulu seperti domba Marino. Seperti domba Marino. Kalau misalnya itu orang yang tidak paham, ya ini dia Marino. Apalagi nanti kalau misalnya itu dicukur. Kalau dicukur itu kan bisa mengurangi kebuncitan bagian perut karena cara potong rambutnya itu mengikuti dan mengimbangi bagian depan antara belakang. Jadi kalau boleh istilahnya kasih saran saya sama petani, kalau bisa itu beli domba yang masih utuh kayak begini. Jadi bisa mengetahui, bisa mengetahui antara jelek dombanya ataupun bagus dombanya. Nah contohnya yang seperti ini kan kalau dibilang jelek ya juga istilahnya udah ketahuan kejelekannya domba. Kalau misalnya itu domba yang bagus ya istilahnya itu sudah mengetahui dari kebagusannya domba. Jadi istilahnya itu bisa mengetahui aslinya. Soalnya kalau misalnya sudah dicukur itu domba jelek pun itu bisa menjadi bagus kan kayak gitu loh. Soalnya itu karena bodi tubuhnya itu sudah beda kayak gitu ya. Itu kalau bulu juga ini beda dengan Marino ya Pak? Kalau bulunya itu hampir seperti Marino. Bulu hampir seperti Marino, telinga pun juga seperti Marino. Tapi kalau yang Marino itu telinga itu enggak tipis seperti ini. Jadi istilahnya itu enggak tipis. Setelah kayak gitu terus bagian ini kan harusnya ada bulunya itu. Terus bagian moncong itu ya paling tidak seperti yang betina tadi, yang itu yang Marino ini. Nah ini kan berbeda itu antara misalnya itu. Nah kalau ini dibilang Marino, kalau yang ini dibilang Marino kan bedanya itu kan jauh kan gitu. Paling menonjol itu beda di mana Pak? Paling menonjol itu di bagian kepala dengan telinga. Oh kepala dengan telinga ya? Bagian kepala dan telinga. Telinga tebal, terusan istilahnya itu telinga tebal, terus bagian bulunya itu bagian depan itu agak rapat, terus bagian moncongnya itu tumpul, tidak runcing dan tidak kecil. Kalau yang itu kan yang pejantan itu tadi kan kecil, nah gitu. Jadi istilahnya. Nah itu. Itu pejantan kecil. Iya. Itu kan makan saja yang banyak, tapi itu masalah tentang pertumbuhan itu agak kesulitan. Lamban ya Pak? Lambat ya. Tapi makannya banyak ya? Makan banyak, tapi itu pertumbuhannya itu kesulitan. Jadi istilahnya itu perbedaannya di situ. Habis-habisin makanan saja ini ya. Habis-habisin makanan, terus harga jual pun ya paling kalau ada orang bodoh itu lah di pasaran itu bisa laku 4 juta atau 5 juta. Tapi itu orang bodoh ya Pak? Ya iya kalau orang yang baru istilahnya pemula yang terlalu ambisi, wah saya ingin beli domba Marino. Terus saya kasih yang kayak gitu misalnya itu harganya segini. Mungkin orang mengikuti aja soalnya mau itu, saja ya. Mau saja. Jadi ini untuk istilahnya untuk wawasan ke depan pembelajaran juga yang belum tahu ya, yang hanya melihat sekilas seperti Merino gitu ya Pak. Karena kalau saya yang memandang putih ini juga Merino Pak. Tapi itu sebetulnya itu bukan. Dikarenakan itu namanya domas. Kalau domas itu domba yang pertama itu datang ke Indonesia, itu adanya itu domas. Belum ada domba Marino. Terus kalau misalnya itu Texel sama Marino itu kan sudah di negara Indonesia lah. Itu baru orang Jawa itu mengatakan Marino. Biar agak kerenan dikit lah. Sekarang itu nama udah tenar Marino, Solpas ya. Akhirnya itu nama-nama itu sudah termasuk meluas lah istilahnya. Nah kalau ini apa Pak? Ini lokal-lokal ya? Kalau yang ini yang namanya lokal cermi yang seperti tadi yang itu yang seperti itu petani beli dikatakan udah kawin sama itu yang samping itu ya. Ini kan sama itu. Ini yang bilangnya itu sudah kawin sama Texel bagus, tapi akhirnya itu keluarnya itu kayak gini. Jadi ya karena orang beli di online itu sih katanya ya. Jadi akhirnya itu orangnya online. Ini belinya online katanya itu sudah bunting. Kawinnya itu dengan pejantan yang bagus. Akhirnya orangnya itu tergiur. Ketika 2 bulan beranak, akhirnya anaknya itu lokal munculnya kayak gitu ya. Jadi bisa dikatakan itu istilahnya ketipu atau gimana Pak? Ya kalau itu ya sebetulnya kalau misalnya itu kalau saya bilang itu kalau bunting ya bilangnya itu
jangan bilang istilahnya itu ini pejantannya itu bagus, itu jangan. Kalau ini lagi bunting lah, masalah tentang pejantannya itu saya kurang tahu, soalnya itu ini saya belinya itu udah bunting. Jadi petani itu tidak merasa kecewa. Terus harga belinya pun kan otomatis itu kalau tertarik katanya pejantannya itu bagus, itu kan bisa naik paling tidak itu kan 300-400. Misalnya itu domba kayak gini laku 2 juta, itu paling tidak kalau bunting itu sudah 2,5 ataupun 2.300.000. Dikarenakan tergiur dengan kata-kata pedagang pejantannya itu ini bagus, misalnya gambarannya kayak gitu. Padahal pejantannya itu tidak mengetahui dari petaninya. Aslinya apa kalau domba beli dari petani, kalau bunting itu bilang bunting. Kalau tanya pejantannya, maaf aja jangan dijawab dikarenakan tidak mengetahui pejantannya. Dikarenakan untuk kepercayaan petani selanjutnya kan begitu. Jadi istilahnya itu ya boleh dikatakan itu kata-kata bohong bisa, soalnya itu kan oh ini pejantannya super kayak gini. Nah, petani tertarik. Akhirnya ini laku mahal gitu lah. Berarti untuk mencari keuntungan pribadi. Beda kalau memang sedang di koloni ya Pak. Nah, kalau di koloni beberapa betina di situ ada pejantan yang bagus. Nah, nanti bunting itu memang ada misalnya itu lagi di koloni kayak gini lah. Nggak tahu itu udah yang bunting misalnya itu saya kemarin tuh beli udah bunting pun ya saya bilang yang sudah bunting. Tapi buntingnya itu kan ya sama pejantan yang ini itu yang solvas itu yang coklat itu. Itu pejantannya tuh soalnya itu kemarin saya belinya itu plus sama pejantannya itu. Jadi kalau misalnya itu ditanyain itu pejantannya itu cross texel kan kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya itu anakannya kan bisa mengetahui yang cross kayak gitu. Oke, itu penjelasan yang diberikan kepada dari Pak Khalid kepada kita semuanya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami tentang berbagai jenis domba serta karakternya dan juga ciri dari fisik yang bisa diketahui tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdul Kholikin, yang semoga ini bisa menjadi pemahaman yang baik bagi kita semuanya agar bisa memilah-milah ataupun mencermati secara cermat ya Pak ya, sebelum membeli jangan hanya tergiur dengan penampilan fisik sekilas ya Pak ya, harus dicermati betul agar tidak tertipu ya. Sejatinya para pedagang itu tidak ada yang tujuannya untuk menipu ya Pak ya, hanya saja untuk petani mungkin yang cuman kalau istilahnya itu untuk menjelaskan pun kalau misalnya itu tidak mengetahui di kandangnya itu sebetulnya itu kalau dijual di pasar itu kalau bilang bunting ya bunting. Soal masalah tentang pejantannya saya kurang tahu karena beli dari petani kan kayak gitu. Jadi biar enak. Jadi petani itu insya Allah kan mungkin belinya itu kan tidak hanya 1 kali, bahkan sampai berapa kali pun kalau misalnya itu dombanya bagus, yang namanya pedagang itu pasti dicari lah. Jelas dicari, soalnya itu kalau kemarin saya beli sama orang itu dombanya itu bagus, sehat. Terus akhirnya itu beranak, ya, jadi rezeki berkah. Kan otomatis kan jadinya itu orangnya itu suka beli. Misalnya ada teman-teman yang beli sama Pak itu aja, soalnya dombanya bagus kan mungkin kan begitu. Tapi kalau misalnya sudah tertipu seperti itu ya kayaknya itu mau beli lagi itu kesulitan ya. Soalnya, jangan jadi kapok gitu kan Pak ya. Nanti satu kecewa dan yang kedua itu sudah tidak akan beli lagi. Iya jelas itu karena sudah merasa tertipu gitu kan. Soalnya yang namanya petani itu tidak merasa beli mahal kalau dombanya itu bagus untuk kedepannya. Misalnya itu selisihnya itu 100.000 atau 200.000 itu yang namanya petani itu tidak merasa. Enggak masalah ya Pak. Enggak bermasalah. Yang bermasalah itu belinya sudah mahal, dombanya itu tidak sesuai. Nah, itu akhirnya itu kecewanya itu lama, masih teringat terus gitu. Bahkan membuat kapok ya Pak ya. Jadi istilahnya itu kapok nggak mau beli lagi. Nah itu kan yang rugi juga kita sendiri. Makanya lebih baik ya apa adanya disampaikan ke pembeli. Untuk menghindari kekecewaan dari para pembeli begitu. Oke. Ini sudah penjelasan tentang ciri khas dari domba-domba yang ada di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan
mencoba reviewkan harganya ini Pak, agar teman-teman tahu harga dari semua domba yang ada di sini. Karena jenengan selaku pedagang tentunya apapun yang ada di sini akan dijual ya Pak ya. Iya, tentunya beda dengan petani lah. Kalau petani itu untuk dijual. Kalau petani itu biasanya menjualnya ya ketika mereka butuh uang saja ya Pak ya. Beda dengan pedagang karena memang ini pedagang itu kesehariannya ya menjual gitu, entah itu di pasar ataupun di kandang. Oke Pak, review harganya kita mulai dari sini saja, oke? Iya ya.